Lalu ia berbicara pelan. Arwah yang masih bertahan di dunia biasanya terikat oleh dua hal, cinta yang sangat kuat atau urusan yang belum selesai. Ustadz kemudian meminta Nadia mengambil barang terakhir milik Arka yang belum disentuh sejak pemakaman. Nadia membawa ponsel lama Arka yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Layarnya retak, tapi masih bisa menyala. Ustaz Rahman memejamkan mata sejenak. Ada rahasia yang belum kamu tahu, ucapnya lirih. Sebelum kematiannya, Arka mengetahui sesuatu. Sesuatu tentang ancaman. Nadia mengangkat wajahnya cepat. Ancaman? Ia tidak meninggal hanya karena takdir. Ia sedang berusaha melindungimu. Malam itu, Nadia memberanikan diri membuka kembali isi ponsel Arka. Ia memeriksa pesan-pesan lama, galeri foto, hingga folder tersembunyi. Di dalamnya, ada satu rekaman suara yang belum pernah ia dengar. Tanggalnya, sehari sebelum kecelakaan. Tangan Nadia gemetar saat menekan tombol putar. Suara Arka terdengar pelan, seperti sedang berbisik. Nadia, kalau kamu mendengar ini, berarti sesuatu terjadi padaku. Aku tahu seseorang sedang memantau kamu. Aku melihat pria itu 2 kali, dekat kantor kamu, dan di depan rumah. Aku sedang cari tahu siapa dia. Aku nggak mau kamu dalam bahaya. Rekaman itu berhenti mendadak, seolah terputus. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Arka, bukan sekadar berjanji akan selalu bersamanya. Ia sedang mencoba menyelamatkannya. Dengan jantung berdebar, Nadia teringat satu hal. Di sekitar lokasi kecelakaan terdapat minimarket dengan kamera CCTV yang menghadap ke jalan. Keesokan harinya, dengan alasan ingin melihat detik-detik terakhir tunangannya, Nadia meminta izin kepada pemilik toko untuk melihat rekaman malam itu. Awalnya pria itu ragu. Namun setelah melihat kondisi Nadia, ia mengizinkan. Rekaman diputar. Terlihat mobil Arka melaju pelan di tengah hujan deras. Tidak ada kendaraan lain di depan. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah mobil hitam muncul cepat. Mobil itu mendekat, terlalu dekat. Lampu besarnya menyilaukan. Mobil Arka terlihat seperti kehilangan kendali, namun bukan karena tergelincir. Mobil hitam itu menyenggolnya dengan sengaja. Mobil Arka berputar, lalu menabrak pembatas jalan. Rekaman berhenti. Nadia membeku. Napasnya terasa hilang. Itu bukan kecelakaan. Itu tabrakan yang disengaja. Saat layar CCTV menjadi gelap, pantulan samar muncul di monitor. Di belakang Nadia, sosok pria berdiri diam. Bukan bayangan biasa. Sosok itu menatap layar bersama Nadia. Wajahnya pucat, namun matanya penuh tekad. Arka. Dan untuk pertama kali, Nadia tidak melihat posesif di matanya. Yang ia lihat adalah kemarahan. Pelan, suara itu kembali terdengar di telinganya. Aku belum selesai. Hujan kembali turun malam itu. Seolah setiap kebenaran dalam hidup Nadia selalu ditemani suara rintik yang menyayat hati. Rekaman CCTV terus terputar di pikirannya. Mobil hitam itu. Senggolan yang disengaja. Tidak ada keraguan lagi. Arka dibunuh. Dan entah kenapa, Nadia merasa ini semua berhubungan dengannya. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan mencarinya lebih jauh. Ia mengingat satu orang yang selalu tahu segala hal tentang hidupnya. Sahabatnya sendiri. Maira. Maira adalah teman sejak SMA. Orang pertama yang tahu tentang hubungan Nadia dan Arka. Orang yang membantu memilih gaun pengantin. Orang yang menangis paling keras di pemakaman. Namun ada sesuatu yang kini terasa ganjil. Maira selalu tahu di mana Nadia berada. Selalu tahu jadwalnya. Bahkan tahu detail kecil yang hanya Nadia ceritakan secara pribadi. Dengan hati bergetar, Nadia memeriksa ponselnya. Ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Sebelum kecelakaan, Arka sempat mengirim pesan pada seseorang yang tidak dikenal.
Isi pesannya singkat. Aku tahu itu kamu. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Nomor itu tersimpan tanpa nama. Nadia mencoba mencocokkan nomor tersebut dengan daftar kontaknya. Dan dunia seakan runtuh saat nama yang muncul adalah Maira. Malam itu, kamar Nadia terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, tak sanggup menangis lagi. "Kenapa, Mir?" bisiknya hancur. Lampu kamar berkedip pelan, dan untuk pertama kali, Nadia melihatnya dengan jelas. Di sudut ruangan, berdiri sosok Arka. Bukan bayangan samar lagi. Tubuhnya terlihat transparan, namun nyata. Jas yang ia kenakan malam kecelakaan itu kini berlumur noda gelap. Ada bekas luka di pelipisnya. Darah mengering di sudut bibirnya. Namun wajahnya tidak menyeramkan. Tidak marah pada Nadia. Yang ada hanya kesedihan dan kelelahan. Nadia terisak. "Arka." Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya hampir tak menyentuh lantai. Tangan Nadia gemetar saat mencoba meraih wajahnya. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk. Namun ia bisa merasakan sesuatu seperti getaran tipis. "Aku harus mengikhlaskan kamu," bisik Nadia. "Kalau kamu terus di sini, kamu tidak akan tenang." Begitu kata-kata itu terucap, cermin di kamar retak. Lampu pecah. Angin kencang berputar di dalam ruangan yang tertutup rapat. Suara benturan terdengar dari luar, seperti ada sesuatu yang menabrak dinding rumah. Arka menoleh cepat ke arah jendela. Wajahnya berubah tegang. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang juga mengawasi. Nadia ketakutan. "Arka, ada apa?" Untuk pertama kali, suara Arka terdengar jelas. Bukan bisikan samar, bukan gema di angin. Suara itu berat, penuh peringatan. Maira tidak sendirian. Jantung Nadia seperti berhenti. "Kalau aku pergi," suara Arka mulai melemah. Tubuhnya semakin samar. Tatapannya penuh urgensi. "Mereka akan membunuhmu." Lampu padam total. Dan dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan menaiki tangga. Langkah kaki di tangga malam itu berhenti tepat di depan kamar Nadia. Namun tidak ada yang masuk. Hanya keheningan panjang dan rasa diawasi yang semakin kuat. Kata-kata Arka terus terngiang di kepalanya. "Kalau aku pergi, mereka akan membunuhmu. Maira tidak sendirian." Berarti semua ini bukan sekadar kecemburuan, bukan sekadar dendam pribadi. Ada sesuatu yang lebih besar, dan Nadia berada di tengahnya. Keesokan harinya, Nadia kembali menemui Ustaz Rahman. "Aku harus memilih ya." Suara Nadia serak. "Kalau Arka tetap di sini, dia menderita. Tapi kalau dia pergi, aku bisa mati."